Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan rasa syukur yang sesungguh-sungguhnya, rasa syukur yang sebenar-benarnya, dengan meyakini bahwa Allah lah yang menjadi asbab turunnya segala kenikmatan dan kebaikan yang kita rasakan pada hari ini. Yang kedua, dengan memakai nikmat Allah ini lebih banyak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, rangkaian syukur ini adalah at-tahaddusu biha. Kita suka bercerita, kita suka menyampaikan, kita suka menyebarkan berita-berita kebaikan tentang nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita ikuti dan nabi yang kita teladani, nabi yang kita junjung tinggi syariat dan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikut umat Muhammad, pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Nurul Iman yang dirahmati Allah, hari ini kita masih melanjutkan kajian hadis yang ke-24. Beberapa potongan hadis sudah kita bacakan pada pertemuan kita offline pada pekan yang lalu, dan kita akan menyambung sambungan atau terusan daripada hadis yang sudah kita baca pada pekan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan, senantiasa melakukan dosa, bil-laili wan-nahar, ya, di sepanjang malam dan di sepanjang waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan akulah yang bisa mengampuni dosa seluruhnya. Fastaghfiruni, maka mohonlah ampun kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Berikutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri, kalian sungguh tidak akan mampu memberikan madarat atau bahaya, ya. Fatadurruni, ya. Sehingga dengannya kalian akan bisa membahayakan aku, membahayakan Allah, membahayakan kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Walan tablughu, demikian pula kalian sekali-kali tidak akan bisa menggapai naf'i, manfaat dariku, fatangfa'uni, yang dengannya kalian bisa memberi manfaat kepadaku. Kemudian yang ketiga, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, andai kata umat yang paling pertama, paling terdahulu di antara kalian, wa akhirakum, dan paling terkemudian, paling akhir di antara kalian, wa insakum wa jinnakum, seluruh bangsa jin dan bangsa manusia di antara kalian, kanu ala atqa qalbi rajulin wahid, mereka berada pada satu keadaan, satu kondisi, ya, di mana mereka adalah orang-orang yang paling takwa, ya, sebagaimana takwanya orang yang ada di antara kalian semuanya. Ma zada dzalika, sedikit pun hal itu tidak akan bisa menambah fi mulki syai'a, sedikit pun untuk kekuasaan atau kerajaanku. Sebaliknya, ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum, seandainya manusia-manusia terdahulu dari kalian semuanya dan manusia yang terkemudian, wa insakum wa jinnakum, bangsa manusia dan bangsa jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahid, mereka berada pada suatu keadaan yang sangat jahat, seperti jahatnya seseorang di antara kalian, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, sedikit pun hal itu tidak akan mengurangi dari kerajaan dan kekuasaanku. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita sampaikan bahwa ini adalah hadis qudsi, hadis yang disabdakan oleh Rasulullah riwayatan an rabbih, ya, karena beliau mendapatkan intuisi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah menyambung dari perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya.
kita uraikan. Yang pertama tadi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ya, wahai hamba-hambaku, kalian adalah manusia yang senantiasa berlaku salah. Kalian gampang terjerumus dalam kesalahan dan dosa. Bil-laili wan-nahar, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Ya, karena memang secara manusiawi, secara kudrati, Allah menciptakan manusia itu adalah mahalul khata' wan nisyan. Tempatnya kesalahan dan tempatnya lupa. Itu terjadi sejak orang tua kita dahulu, Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Ya, ketika Allah mencipta dan menempatkan orang tua kita, ya, bapak kita Abul Bashar di dalam surga, beliau juga melakukan kesalahan dan kelupaan terhadap apa yang diperintahkan Allah atau apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semuanya wajar menjadi manusia yang ya tukhti'una bil-laili wan-nahar. Dalam satu riwayat membacanya bukan tukhti'una tapi ya takhti'una ya bil-laili wan-nahar. Karena kalian adalah manusia yang gampang jatuh ke dalam perbuatan dosa dan salah, maka ketahuilah wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Akulah zat yang akan mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Fastaghfiruni, tidak ada cara lain untuk mendapatkan maghfirah dari Allah kecuali kita istighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin aghfir lakum. Siapapun di antara kalian yang mohon ampun kepadaku, aghfir lakum, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini menunjukkan betapa Allah terus membuka pintu taubat untuk seluruh hambanya. Manusia yang senantiasa mudah jatuh ke dalam perbuatan dosa dan salah, Allah menyiapkan maghfirah, ampunannya. Ya. Terkembali kepada kita. Terserah kepada kalian semuanya. Apakah kalian mau istighfar kepada Allah yang dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, atau kalian meninggalkan taubat atau istighfar sehingga kalian tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya ibadi innakum lan tablughu dzurri. Wahai hambaku, kalian tidak akan mampu menggapai sesuatu yang bisa memudaratkan, ya, sesuatu yang bisa menjadikan bahaya. Fatadurruni, niscaya dengannya kalian bisa memudaratkan aku, ya, membahayakan kerajaanku, membahayakan kekuasaanku. Walan tablughu naf'i, sebaliknya kalian tidak akan bisa mendapatkan manfaat dariku, ya, yang dengannya kalian fatangfa'uni, kalian bisa memberi manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pandangan Allah, kita ini adalah makhluk yang bukan siapa-siapa. Ya, kita tidak mampu apa-apa. Ya, sehingga Allah menggambarkan kalian tidak akan mampu mendapatkan sesuatu yang bisa memudaratkan aku atau memanfaatkan, memberikan manfaat kepadaku. Ya, jadi kalian berjalan di muka bumi ini sesuai dengan kudrah, kekuasaanku dan iradah, kehendak yang aku inginkan dalam takdir yang sudah kami tentukan untuk kalian semuanya. Ya, kalian tidak akan pernah bisa memberikan madarat kepada Allah. Kalian tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang mungkin kalian lakukan, dengan ibadah-ibadah yang barangkali kita lakukan sehingga menjadikan Allah mendapatkan manfaat daripadanya. Tidak sama sekali. Ya. Kemudian ditegaskan yang berikutnya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hambaku, seandainya manusia-manusia terdahulu sejak Nabiullah Adam dahulu, ya, sampai nanti manusia terakhir yang aku cipta, dari golongan jin dan dari golongan manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, seandainya mereka seluruhnya adalah orang-orang yang memiliki ketakwaan seperti takwanya seseorang di antara kalian yang paling takwa, ya, maka sedikit pun hal itu tidak akan mazada fi mulki syai'a, tidak akan bisa menambah sedikit pun dalam kekuasaanku, dalam kerajaanku. Jadi tanpa ibadah yang kita lakukan pun Allah tetap, Dia adalah zat yang Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Qahhar, yang maha segala-galanya, Al-Jabbar. Ya, begitupun sebaliknya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Seandainya kita semuanya di muka bumi ini adalah manusia-manusia yang fajir, manusia yang tidak bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, semuanya adalah pendosa-pendosa. Ya, bahkan mereka adalah afjari qalbi rajulin wahid minkum. Seluruhnya adalah manusia penjahat-penjahat kelas tinggi. Sedikit pun ma naqasa dzalika min mulki syai'a, sedikit pun tidak ada yang bisa
mengurangi dari kekuasaan atau kerajaanku. Niscaya yang kita lakukan kepada Allah adalah apa yang diperintahkan sesuai dengan petunjuk syariat yang diberikan kepada kita semuanya, dengan bersama-sama mengharap ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan pernah bisa masuk surga hanya karena amal ibadah yang kita lakukan, kecuali dengan mendapatkan rahmat. Ya illa an taghammadani Allahu birahmatih, kata Nabi. Aku pun tidak akan bisa menggapai surga kecuali apabila Allah menumpahkan, Allah memberikan kepadaku ya rahmatnya, ya kasih sayangnya. Maka kita senantiasa berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita bersama, sehingga apapun yang kita lakukan sebagai manusia yang pendosa, manusia yang sering lupa dan khilaf, senantiasa kita mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga dengan rahmatnya kita bisa bertaubat kepadanya. Yang kedua, senantiasa kita sadar dengan rahmat Allah tadi bahwa kita tidak akan bisa memberikan manfaat atau madarat sedikit pun kepada Allah. Ya, bahkan yang ketiga dikatakan, meskipun seluruh manusia seisi dunia ini dari awal sampai akhir nanti mereka adalah orang yang paling takwa, sedikit pun itu tidak membanggakan Allah. Ataupun sebaliknya, seandainya seluruh manusia di muka bumi ini adalah pendosa, durhaka, durjana semuanya kepada Allah, sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alangkah kecilnya, alangkah ya sepelenya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.